Al-Imam Az-Zahabi riwayatkan di zaman Mongol, ketika Mongol menginvasi negeri-negeri kaum muslimin di Syam. Mongol ini gabung sama Nasrani untuk melakukan proses tansir, kristenisasi di negeri-negeri kaum muslimin di Syam. Oke? Tersebutlah seorang pembesar Mongol masuk Nasrani, Tanassar. Oke? Dibaptis. Aqadu lahu haflah azimah. Akhirnya mereka membuat sebuah acara yang begitu besar untuk hal tersebut. Dan pada saat itu ada pendeta di antara pendeta-pendeta tokoh Nasrani. Ia naik mimbar dan berbicara di dalam acara itu. Pada saat itu ia mencela-cela Nabi Muhammad SAW di dalam pidatonya itu. Ini Mongol punya seekor anjing kesayangan yang diikat dengan rantai, ditancap ke tembok. Okay? Tapi ketika mendengar Rasul SAW dicela, nih anjing marah, sehingga terputus rantai tersebut, dan digigitnya nih pendeta dengan gigitan yang mereka sulit melepaskannya. Sampai gaduh lah ketika itu. Akhirnya mereka berhasil melepaskannya. Kemudian mereka berkata, ini dikarenakan engkau mencela-cela Muhammad. Begitu kan? Tapi ini pendeta berkata, la, al-kalb kan azizan nafs. Enggak. Ini anjing aja yang terlalu aziz, terlalu waspada. Ngelihat aku bersuara keras sambil menggerakkan tangan, dia langsung nyerang. Gitu. Oh begitu, zen. Akhirnya ketika tenang lagi kembali acara, berjalan acara, kembali nih pendeta memberikan pidatonya. Ia teruskan pidatonya, di situ dia mencela-cela Muhammad SAW. Anjing tersebut yang telah dijinakan dan kemudian dipakai rantai baru, ditancepin lagi ke tembok. Oke. Setelah kejadian itu tadi, marah lagi, putus lagi tuh rantai baru. Dan digigit kembali leher nih pendeta, lehernya. Dengan gigitan yang akhirnya pendeta tersebut mati di tempat oleh anjing itu. Dari kejadian itu, 40.000 manusia masuk Islam seketika. 40.000 orang syahadat langsung mendengar kejadian itu pada saat itu. Ini diriwayatkan Imam Zahabi. Illam tansuru faqad nasarahullah. Kalian nggak punya kekuatan, nggak punya power menolong Rasul SAW. Allah sendiri yang turun tangan nolongin Rasul. Tenang. Ada lagi Uqbah, Ibnu Qam'ah. Di perang Uhud, Ibnu Qam'ah begitu bahagia dan puas ia menghajar Rasulullah SAW yang sedang terluka dan terdesak. Dihajarnya Rasul SAW sehingga terdapat pecahan besi yang menancap di khad, di tulang sini Rasul SAW. Pecahan besi yang begitu sulit untuk dicabut. Sehingga akhirnya yang mencabutnya nanti adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, sehingga dia ompong giginya dikarenakan cabut inian besi yang nancap di muka Rasul. Dihajar sebelah kanan kena mukanya. Dihajar sebelah kiri lagi sama Ibnu Qam'ah, kena mukanya. Sepuas-puasnya dihajar Rasulullah SAW sambil berkata, "Khudha wa ana Ibnu Qam'ah." Makan tuh, nih gua Ibnu Qam'ah, katanya begitu. Rasul pun SAW berkata, "Akma'akallah." Allah akan merobek-robekmu. Ternyata kematian Ibnu Qam'ah setelah Uhud ini diriwayatkan. Ibnu Qam'ah suatu hari sedang menggembala kambing-kambingnya ke daerah pegunungan biasa. Tiba-tiba kambing-kambingnya marah, tahu-tahu diseruduk-serudukin dia sama kambingnya. Terus diseruduk-serudukin sampai mati dan semua tulang yang ada padanya remuk-remuk. Ibnu Qam'ah. Lihat riwayatnya. Ya? Illam tansuru faqad nasarahullah. Kau tak berani membela Rasul. Kau tak mau mengambil resiko untuk membela sunnahnya, mengingkari apa-apa yang menjadi bid'ah dan mengotori kemurnian sunnahnya. Allah yang akan menolong Rasul. Allah tak membutuhkan pertolongan manusia. Jika kau mengambil jalan itu keuntungan dan kebaikan untukmu, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
kehormatan dan kebaikan untukmu sendiri ketika kau berani mempertaruhkan apa yang ada padamu. Demi membela Rasul, mempertaruhkan keselamatanmu, keluargamu, kenyamananmu, nama baikmu. Demi membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, keuntungan, kebaikan dan kemuliaannya itu bagimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat ihsan, sesungguhnya kalian berbuat ihsan bagi diri kalian sendiri. Ya, dan kalau kalian nggak mau bela Rasul, Allah yang belain. Allah yang jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam.